Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qafillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali tadabbur ayat-ayat puasa pada bagian yang kedua, yakni pada ayat ke-184 dari surah Al-Baqarah. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Pada bagian yang lalu disebutkan tentang kewajiban puasa ya, kepada orang-orang mukmin, yang itu juga telah diwajibkan kepada orang-orang atau umat-umat sebelumnya. Lalu di ayat ini Allah Ta'ala menyatakan ayyaman ma'dudat, bahwa kewajiban puasa itu pada hari-hari tertentu. Syekh Al-Izz bin Abdissalam Sultanul Ulama dalam tafsir beliau menjelaskan ungkapan ayat ini dengan mengatakan hiya syahrul ramadhan 'indal jumhur. Yang dimaksud dengan ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu, ini adalah bulan Ramadan menurut mayoritas ulama, itu jumhur ulama. Namun ada juga sebagian kecil ulama yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ayyaman ma'dudat itu bukanlah bulan Ramadan, melainkan awil ayyamul bid, atau hari-hari yang terang. Inda bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma, ini menurut pendapat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi karena dahulu ya, sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, Allah Ta'ala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa 3 hari setiap bulannya. 3 hari setiap bulannya, ya, itu pada hari-hari terang al-ayyamul bid. Tsumma nusikhat bi Ramadan. Kemudian berpuasa pada hari-hari tersebut itu dihapus ya dengan adanya puasa Ramadan. Wahyasani asyara wa mayalihi. Ini hari-hari terang itu adalah hari tanggal 12 ya dan seterusnya. Ya, kalau 3 hari berarti 12, 13 dan 14. Atau awisalis asyara wa mayalihi alal azhar, atau 13 ya dan seterusnya. Ini kalau 3 hari berarti 13, 14 dan 15. Ini menurut pendapat yang lebih kuat. Nah, setelah datangnya kewajiban puasa Ramadan ya, ditandai dengan turunnya ayat 183 yang lalu, maka puasa 3 hari setiap bulan ini dinasah atau dihapuskan, diganti dengan kewajiban puasa Ramadan. Di kelanjutan ayat ini Allah Ta'ala menyatakan faman kana minkum, siapa di antara kalian maridhan, yang sakit, aw ala safar, atau sedang safar, iddatum min ayyamin ukhar, maka dia menggantinya di hari yang lain. Maknanya yakni siapa di antara kalian hina syuhudihi, ketika dia berada di bulan itu, dia maridhan aw ala safar, dia sedang sakit atau tengah safar, ay musafiron safar al-qasr, ini dia tengah melakukan perjalanan yang itu perjalanan jauh yang membolehkan rukhsah qasar, yakni meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wa ajahadahu shaum fil halain, lalu dia kondisi itu menyulitkan dia berpuasa ya, pada 2 keadaan itu. Ini dia sulit berpuasa pada keadaan sakit atau safar, jauh
tersebut, fa'aftara lalu dia berbuka, ini tidak berpuasa, fa'iddatun fa'alaihi iddatu ma'aftar, maka dia wajib menggantinya, menggantikan hari yang tidak berpuasa tadi, min ayyamin ukhar, pada hari-hari yang lain di bulan Ramadan, ya, di hari-hari lain itu selain Ramadan maksudnya, ini di luar bulan Ramadan. Yasumunaha badalaha, dia mengganti dia berpuasa sebagai ganti dari hari-hari tersebut. Alhamdulillah, rahmatullahi alaikum. Selanjutnya kita lihat ya kriteria sakit ini secara lebih detail ya. Ini kita ambil penjelasan yang ada di dalam mazhab Syafi'i yang banyak dianut di negeri kita, sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Ini kriteria sakit ya, ada 3 ya secara garis besar yang kita kutip di sini. Yang pertama, sakit tersebut dikhawatirkan makin parah atau lambat pulihnya jika berpuasa. Kemudian yang kedua, bisa juga sakitnya itu menimbulkan masyaqqah atau kesulitan yang sangat. Bahkan jika khawatir halak, ya, khawatir justru menimbulkan kebinasaan, malah bukan sekedar rukhsah untuk tidak berpuasa, ya, melainkan juga malah wajib ya tidak berpuasa. Jadi kriteria sakit yang membolehkan seseorang itu tidak berpuasa, yang nanti dia berkewajiban menggantinya di hari yang lain, itu bukan sakit biasa ya. Bukan sakit ringan yang itu tidak menimbulkan masyaqqah bagi yang bersangkutan. Misalnya ada orang sakit tangannya sakit karena teriris pisau saat dia memotong sayuran misalnya. Itu tidak termasuk sakit yang memberi rukhsah karena tidak mengganggu pelaksanaan puasanya. Atau misalnya ada orang yang sakit mata ya, karena matanya iritasi misalnya, atau bisa kena bakteri ya. Itu juga bukan sakit yang menjadi rukhsah ya, karena tidak mengganggu ya, saat dia melaksanakan puasa ya. Kalaupun dia menggunakan tetes mata misalnya untuk mengobati, itu juga tidak masalah ya, tidak mengganggu keabsahan puasanya dalam mazhab Syafi'i. Jadi sekali lagi ikhwahillah rahmatullahi alaikum, kriteria sakitnya itu memang sakit yang menyulitkan yang bersangkutan untuk berpuasa. Bisa khawatir semakin parah sakitnya atau lambat pulihnya, menimbulkan masyaqqah, dan bahkan jika khawatir binasa maka justru tidak boleh berpuasa. Ini dia wajib berbuka kalau sampai pada tingkatan yang sedemikian parahnya, sedemikian fatal ya. Selanjutnya kita melihat kriteria safar. Tadi kan ada 2 ya rukhsah itu. Faman kana minkum maridhan aw ala safar, siapa di antara kalian yang sakit sudah kita bahas kriterianya sebelumnya. Kemudian aw ala safar, atau sedang safar. Nah, maka ini juga dapat rukhsah. Tapi sebagaimana sakit punya kriteria, safar pun demikian. Tidak sembarang safar ya yang kita itu diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Ini sekali lagi kita juga mengutipnya dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Yang pertama, safar itu merupakan safar jauh ya. Safar yang membolehkan kita mengqashar salat. Qashar itu salat yang fardu 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi safar yang membolehkan tidak berpuasa itu sama dengan safar yang membolehkan berpuasa. Kalau dihitung secara jarak ya, yang dikonversi ke jarak yang kita kenal sekarang itu sekitar 85 km. Kalau dalam teks-teks kitab klasik itu misalnya ada yang menyebutnya 4 burut misalnya ya. Nah, itu satuan lama ya, satuan jarak di masa lampau. Kalau dikonversi ya kurang lebih 80-an kilometer inilah. Jadi safar yang jauh. Dan sekali lagi yang dimaksud safar ini memang perjalanan meninggalkan negerinya. Jadi bukan misalnya begini ya, ada yang berprofesi sebagai sopir taksi misalnya atau sopir angkot yang dia hanya rutenya di dalam kota ya, muter-muter saja di dalam kota ya, dari misalnya dari terminal ke pasar, ke kampus, balik lagi gitu. Itu tidak dihitung safar karena tidak meninggalkan daerah tempat tinggal dia, tempat bermukimnya. Itu tetap dianggap perjalanan biasa. Meskipun sebetulnya kalau di total secara jarak bisa jadi kalau dia
membawa kendaraan dari pagi sampai sore itu bisa ratusan kilometer juga. Kemudian kriteria yang kedua itu safar yang dibolehkan, bukan kemaksiatan, ya, bukan safar untuk melakukan perbuatan mungkar. Misalnya begini, ada orang melakukan safar ke luar daerah. Untuk apa? Ternyata di sana ada lomba sabung ayam, ya, perjudian. Nah itu kan kemaksiatan. Safar yang dilakukan ke sana meskipun jauh, ya, melebihi 80-an kilometer, ya, tapi bukan safar yang dibolehkan. Maka tidak mendapatkan rukhsah. Ya, ada kaidah menyebutkan ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi atau bil maksiyah. Bahwa rukhsah atau keringanan itu tidak dihubungkan, tidak diberikan dengan kemaksiatan. Ketika orang itu melakukannya untuk maksiat. Kemudian khusus untuk puasa itu ada ketentuan bahwa safar itu telah dilaksanakan sebelum fajar, sebelum waktu berpuasa. Dia sudah meninggalkan wilayah mukimnya sebelum subuh. Misalnya dia berangkat jam 2, jam 3 dini hari. Ya, naik kendaraan jam 4 subuh, jam 4 sebelum subuh dia sudah di luar kota. Nah, itu safar itu dianggap, ya, kriteria yang ketiga ini. Tapi kalau dia berangkatnya misalnya jam 10 pagi, misalnya jam 10 pagi berangkat ke luar kota, nah itu tidak masuk dalam kriteria safar yang membolehkan tidak berpuasa dalam mazhab Syafi'i. Terus bagaimana kalau berangkat jam 10 pagi tapi ternyata kepayahan pada saat berpuasa? Nah, kalau kepayahan, ya misalnya sampai mabuk darat, ya, muntah-muntah dan sebagainya, maka dia diberikan rukhsah tidak berpuasa, bukan karena safarnya, melainkan karena kondisi sakit, ya, sebagaimana pembahasan sebelumnya tadi. Itu karena dia telah melaksanakan safarnya setelah subuh. Ya, jadi tidak dapat rukhsah sebetulnya dari sisi safar. Tapi kalau dalam perjalanan dia kepayahan, nah, bisa digolongkan di dalam uzur yang pertama tadi, yaitu sakit, ya, yang membuat dia kepayahan melaksanakan puasa saat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita lihat lebih detail tentang qadha puasa. Ini ketentuan bagi mereka yang tidak berpuasa, bukan karena aktivitas seksual atau karena jima. Jadi, tidak berpuasa karena uzur syar'i seperti yang disebutkan di rangkaian ayat sebelumnya, yakni karena dia maridhan, ya, sakit, aw ala safar atau sedang safar, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengqadha, menggantinya di hari yang lain. Atau juga qadha puasa ini bagi mereka yang tidak berpuasa tanpa uzur sekalipun. Jadi dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak berpuasa meski tanpa uzur syar'i itu tetap wajib mengqadha. Argumentasinya adalah menggunakan kias aulawi. Misalkan dikatakan bahwa jika orang yang tidak berpuasa karena ada uzur, misalnya tadi karena sakit atau safar, jika mereka itu tidak puasa wajib mengqadha padahal punya uzur, maka terlebih lagi mereka yang tidak punya uzur lebih-lebih lagi wajib mengqadha. Ya. Ditambah lagi, ini perlu kita pahami sebagaimana yang juga sudah kita sampaikan di pertemuan lalu, di tadabbur ayat-ayat puasa bagian pertama kemarin, bahwa tidak berpuasa tanpa uzur itu merupakan kemaksiatan, merupakan dosa yang besar. Ya. Wajib bertaubat kepada Allah Ta'ala dan juga wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan tanpa uzur tersebut. Dan qadha ini wajib ditunaikan sebelum Ramadan berikutnya. Bila masuk Ramadan berikutnya belum juga menunaikan qadha tersebut tanpa uzur, jadi dia tidak mengqadhanya semata karena malas, misalnya tidak ada alasan syar'i, tidak ada penghalang dia untuk mengqadha, ya, semata karena dia menunda nanti, maka wajib membayar qadha sekaligus fidyah. Misalnya dia hutang 3 hari puasa karena sakit di bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah misalnya. Lalu masuk tahun 1441 Hijriah, Ramadan berikutnya belum juga membayar 3 puasa itu tanpa uzur, maka selain wajib membayar qadhanya 3 hari itu,
ya, maka dia juga ditambah kewajiban membayar fidyah sebanyak 3, ya, fidyah. Dasarnya adalah riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ad-Darqutni dan juga Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Di an Ibnu Abbasin wa Ibnu Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum annahum qalu fi man alaihi shaumun falam yasumhu hatta adrakahu Ramadan yut'imu anil awal, ya. Dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhum, bahwasanya mereka mengatakan terkait orang yang punya tanggungan puasa lalu tidak berpuasa, ya, tidak menunaikan puasa yang menjadi tanggungannya itu sampai tiba lagi Ramadan kepadanya yang berikutnya, maka yut'imu anil awal, dia memberi makan, ya, fidyah atas utang puasanya yang awal itu, ya. Nah, berapa besar fidyahnya? Itu satuannya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mud, ya. Ini sebetulnya satuan volume lama. Jadi orang-orang Arab itu kalau menjual biasanya dengan satu kumpul, ya, tangan, misalnya menjual gandum atau menjual kurma kering, ya, dan sebagainya. Nah, itu menggunakan satuan mud. Para ulama kita sudah memudahkan kalau di zaman sekarang satu mud itu kurang lebih, ya, kalau dikonversikan dalam satuan gram itu kurang lebih 600 gram bahan makanan pokok, ya. Dan ini tergantung kepada siapa mau diberikan, ya. Lihat bahan makanan pokoknya apa. Kalau diberikan kepada orang miskin yang bahan makanan pokoknya beras, kita berikan beras. Ya, mungkin juga ada sebagian, ya, kita di Indonesia yang bahan makanan pokoknya berupa jagung, ya, maka diberikan dalam bentuk jagung. Ada juga sagu misalnya, ya, atau ubi, ya, dan sebagainya. Jadi diberikan sesuai dengan bahan makanan pokok mereka, ya, kurang lebih 600 gram, ya. Ya, ada juga membulatkannya 700, ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Pada bagian sebelumnya Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita hukum tentang orang-orang yang tidak berpuasa karena uzur syar'i, di mana uzur syar'inya itu bersifat temporer atau sementara. Ini faman kana minkum maridhan, siapa yang sakit, au ala safar, atau sedang safar. Yang ini sifatnya temporer, sementara. Artinya sakitnya bisa diharapkan sembuh, ya, dan safarnya pun juga tidak selamanya, ya. Dia suatu saat akan berhenti melakukan safar dan sebagainya. Jadi itu uzur syar'i yang sifatnya temporer. Maka menunaikan utang puasanya itu dalam bentuk qadha. Nah, ada kelompok yang kedua, ikhwafillah, yang disebutkan juga dalam ayat ini, yakni mereka yang memiliki uzur syar'i yang sifatnya relatif permanen. Ya, mereka ini disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiquna, terhadap orang-orang yang tidak mampu, ya, menjalankannya. Karena apa? Imam As-Suyuti menjelaskan likibarin au maradin la yurja bur'uh, ya, karena usia yang sangat tua, ya, karena rentanya, atau karena sakit yang sulit diharapkan sembuhnya. Artinya uzur kelompok ini relatif permanen. Orang tua misalnya, ya, itu kan tidak bisa diharapkan di masa mendatang dia kehilangan uzur itu. Karena uzurnya adalah usia tua, maka semakin hari tentulah dia semakin tua. Tidak lepas uzur itu darinya, ya. Nah, demikian pula yang sulit diharapkan sembuh. Ya, ada orang dengan penyakit-penyakit kronis, ya, yang berada pada stadium akhir misalnya, itu sudah sulit diharapkan sembuh. Maka uzur mereka itu relatif permanen. Maka terhadap kelompok ini mereka berkewajiban bukan mengqadha puasanya karena itu sulit diharapkan di masa mendatang, melainkan dalam bentuk apa? Fidyatun tu'amu miskin, ya, membayar fidyah berupa memberi makan orang miskin. Ai qadru ma ya'kuluhu fi yaumih, itu kadar yang biasa dia makan dalam sehari.
ya, yang biasa dimakan dalam sehari, yaitu 1 mud, ya, wa huwa mud. Ya, tadi kita sudah sampaikan di bagian sebelumnya bahwa 1 mud itu kurang lebih 600 gram, ya, bahan makanan pokok min ghalibi qutil balad, ya, dari bahan makanan pokok negeri itu, ya, yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di negeri tersebut. Likul yaum, untuk setiap hari tidak berpuasa. Jadi misalnya sebulan Ramadan tidak berpuasa, katakanlah 30 hari, berarti 30 mud yang wajib ditunaikan. Hanya saja penunaiannya ini baru boleh dilaksanakan ketika yang bersangkutan memang sudah punya utang puasa itu. Jadi misalnya kalau puasa baru 15 hari misalnya, baru 15 hari berlalu, masih di pertengahan Ramadan, maka yang boleh ditunaikan fidyahnya itu baru 15 hari. Jadi bukan misalnya ditunaikan di awal, ya, baru 15 hari puasa tapi dia sudah membayar fidyahnya 1 bulan dengan asumsi bahwa sepanjang Ramadan dia tidak berpuasa. Tidak demikian. Jadi fidyah itu dibayarkan untuk utang puasa yang sudah ada. Utangnya sudah 10, maka 10 yang dapat dia tunaikan. Utangnya 15, 15 itu yang dapat dia tunaikan. Adapun jika nanti setelah Ramadan dia menunaikan fidyahnya, berarti dia dapat menunaikannya sebulan penuh. Ya, tergantung Ramadannya berapa hari. Misalnya 30 hari berarti 30 mud. Kalau 29 hari berarti 29 mud. Ya, dan itu fleksibel, dapat diberikan kepada orang miskin siapa saja, ya. Mau 1 orang miskin boleh, ya, atau diberikan kepada 30 orang miskin yang berbeda juga boleh, atau diberikan kepada 1 keluarga miskin yang misalnya terdiri dari 5 orang, ya, ayah, ibu, 3 orang anaknya misalnya, boleh juga, ya, diberikan fidyah dalam bentuk bahan makanan pokok tadi kepada mereka. Selanjutnya di penghujung ayat ini Allah Ta'ala berfirman, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah." Siapa yang dengan rela hati mengerjakan kebaikan, fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik baginya. Al-Wahidi menjelaskan bahwa tatawwa'a khairan itu zada fil fidyati ala muddin wahid. Ya, dia menambah fidyah itu melebihi 1 mud. Jadi, tadi kan disampaikan bahwa setiap 1 hari yang golongan kedua tadi yang punya uzur syar'i relatif permanen itu tidak berpuasa, entah karena sakit, entah karena renta atau sakit yang sulit diharapkan sembuh, maka mereka berkewajiban membayar 1 fidyah atau memberi makan orang miskin 1 mud, ya, kurang lebih 600 gram. Nah, kalau dia menambah melebihi itu, maka itu lebih baik, ya, merupakan kebaikan. Misalnya kalau 600 gram, ya, dikali 30 hari puasa, atau dia bulatkan 700 misalnya, 700 gram sebagai bentuk kehati-hatian. 700 gram dikali 30 hari itu 21.000 gram atau 21 kilo. Misalnya beras, ya. Lalu 21 kilo ini dia bulatkan lagi 1 karung beras yang isi 25 kg misalnya. Maka itu semua bentuk-bentuk tatawwu. Dia memberikan fidyah melebihi dari apa yang menjadi kewajiban. Nah, lebih bagus lagi misalnya dia lengkapi dengan lauk pauk, ya, dan sebagainya. Maka itu semua merupakan bentuk tatawwu yang disebut oleh Allah Ta'ala fahuwa khairul lakum, yaitu lebih baik bagi yang bersangkutan, baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, ya. Kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Maknanya ai wasaumu khairul lakum. Puasa itu lebih baik bagi kalian minal iftari wal fidyah, daripada tidak berpuasa dan membayar fidyah. Wa hadza innama kana qablan naskhi. Ini tidak lain ketentuan ini sebelum
adanya nasakh. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa di awal-awal diwajibkannya puasa Ramadan, puasa itu masih bersifat opsional. Artinya bagi mereka yang mampu berpuasa itu tidak wajib puasa semata, ada pilihan lain, yakni antara berpuasa atau tidak berpuasa tetapi membayar fidyah. Jadi bagi yang mampu puasa sekalipun itu diberikan opsi tidak berpuasa tetapi wajib membayar fidyah. Itu ketentuan awal. Nah, sekali lagi di awal puasa Ramadan diwajibkan, itu kewajiban puasa belum diwajibkan secara secara tertentu harus puasa, nggak begitu. Jadi opsional, ada pilihan. Yang pertama wajib melaksanakan dalam bentuk puasa. Atau yang kedua, tidak berpuasa meskipun mampu, tetapi membayar fidyah. Nanti setelah turun ayat 185, ya, insya Allah kita akan baca pada kesempatan mendatang. Ada ungkapan di situ, faman syahida minkum syahra falyasum. Setelah turunnya ayat tersebut, ayat 185, maka ketentuan opsional tadi memilih antara berpuasa atau tidak berpuasa dan membayar fidyah itu dihapus, dinasakh, ya. Nah, tetapi sebelum dinasakh Allah Ta'ala sampaikan bahwa opsi pertama berpuasa wa antasumu khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian daripada opsi kedua yaitu al-iftar wal fidyah, tidak berpuasa dan membayar fidyah. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ya, sekali lagi itu sebelum dinasakh. Nah, setelah dinasakh tidak ada lagi pilihan iftar dan fidyah bagi mereka yang mampu berpuasa. Satu-satunya yang wajib dilaksanakan orang yang mampu berpuasa adalah berpuasa itu sendiri. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, demikian ikhwan fillah rahmatullahi alaikum uraian kita di dalam ayat ke-184 dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan dapat kita tadabburi dengan baik, kita hayati maknanya dan semakin mengokohkan keimanan kita serta semakin meningkatkan kualitas amal soleh kita semua. Barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in.